Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait cara melakukan suatu analisis item ataupun tes dengan menggunakan program Quest. Nah, program Quest sendiri merupakan suatu program yang menggunakan pendekatan modern. Selain itu, saya juga akan mencoba menjelaskan cara membaca data yang diperoleh dari analisis menggunakan Quest ini. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, persiapkan folder yang berisi 3 file, yakni ada file data yang akan kita analisis, kemudian file perintah Quest, dan yang terakhir adalah program Quest-nya sendiri. Untuk file datanya, di sini saya memiliki dalam bentuk Excel, jadi ini harus diubah dulu formatnya menjadi format TXT. Caranya adalah kita blok dulu semuanya, kemudian kita copy dan kita masuk ke notepad yang ada di laptop kita dan kita paste. Kemudian kita rapikan dulu. Setelah sudah, kita simpan di folder yang sama dengan nama data siswa 1. Kemudian setelah tersimpan, selanjutnya kita akan membuat perintah Quest. Nah, di perintah Quest ini, yang pertama ada title, dituliskan title. Nah, title di sini merupakan suatu nama identitas di file kita nantinya. Di sini saya memberikan nama analisis item test menggunakan Quest. Di bagian bawah ada data underscore file yang menunjukkan nama data file yang sudah kita buat tadi. Karena kita tadi menyimpan dalam nama data siswa 1, jadi di sini kita tuliskan data siswa 1.txt. Kemudian ada codes atau kode yang menunjukkan kode data jawaban yang kita tulis dalam bentuk abjadnya tadi. Karena tadi ada 5 opsi, sehingga di sini dituliskan A, B, C, D, E. Kemudian ada format ID 1 hingga 3. Di sini 1 hingga 3 menggambarkan kolom 1 sampai 3 dari data siswa yang sudah kita ubah dalam bentuk TXT tadi, yang mana ini menunjukkan kolom identitas dari responden atau siswa. Kemudian untuk itemnya di sini ada kolom 4 sampai 13 yang menunjukkan data atau jawaban yang diberikan oleh siswa. Selanjutnya ada key, yang mana di sini key adalah kunci jawaban dari soal yang kita berikan kepada siswa. Set width di sini adalah lebar halaman kertas. Kemudian estimate di sini menunjukkan diestimasi otomatis menurut program Quest. Selanjutnya ada show, yang mana di sini menunjukkan nama file output hasil analisis secara simultan. Yang kedua ada show items, yang menunjukkan nama file output hasil analisis tentang item. Ada showcase, yang menunjukkan nama file output hasil analisis terkait subjek. Kemudian ada itunnel, yang menunjukkan nama file output hasil analisis tentang item lengkap, baik secara pendekatan teori klasik maupun teori respon butir. Dan yang terakhir ada quit, yang merupakan kode perintah untuk diakhiri. Setelah perintah Quest sudah kita buat, selanjutnya kita akan menjalankan program Quest. Langsung saja klik 2 kali, akan muncul seperti ini, dan di bagian bawah sini kita menuliskan submit, spasi, perintah quest.txt. Perintah Quest ini kita dapatkan dari nama perintah Quest yang telah kita simpan tadi. Setelah selesai, kita enter 1 kali. Nah, kita mendapatkan 4 hasil
sesuai dengan format nama yang kita berikan di perintah quest tadi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membaca output dari quest ini. Yang pertama adalah hasil analisis secara simultan yang di sini diberi nama analisis lengkap. Nah, ketika dibuka, di bagian atas sini ada judul, yang mana ini adalah hasil dari title yang kita tuliskan di perintah quest tadi. Kemudian di bagian bawah ada N sama dengan 40 yang menggambarkan banyaknya responden yang mengisi soal. Kemudian L sama dengan 10 yang menandakan jumlah atau banyaknya soal yang diujikan. Kemudian di bagian bawah ada summary of item estimates dengan nilai reliability of estimate sebesar 0,75. Nah, kita tahu bahwa suatu item atau soal akan bernilai fit jika berada pada rentang nilai reliable sebesar 0,77 hingga 1,30. Jika berada di bawah 0,77 atau di atas 1,30, maka soal tersebut tidaklah fit. Jadi bisa disimpulkan bahwa soal yang dianalisis pada kesempatan kali ini tidak fit, sehingga perlu adanya suatu perbaikan pada beberapa butir soal agar soal menjadi fit dan lebih baik lagi. Kemudian di bagian bawah ada summary of case estimates, di mana nilai reliability-nya sebesar 0,43. Di bagian sini menandakan bahwa dengan nilai 0,43 ini membuktikan bahwa konsistensi jawaban dari responden itu masih lemah. Jadi ketika responden yang sama dan diberikan soal yang berbeda, jawabannya tidak akan konsisten. Kemungkinannya seperti itu. Di bagian bawah lagi di sini ada item estimates atau threshold yang mana di sini menunjukkan tingkat kesulitan dari butir soal dan kemampuan dari siswa ataupun responden. Nah, di dalam program quest ini data atau kesulitan dari siswa itu ditampilkan dalam bentuk peta seperti ini. Di mana di bagian kiri yang XX ini menggambarkan jumlah responden yang menjawab benar dan di bagian kanan menunjukkan persebaran tingkat kesulitan dari soal. Jadi semakin tinggi posisi maka soal akan diindikasikan semakin sulit. Nah, di sini soal yang sulit ada pada soal nomor 6 dan yang paling mudah berada pada soal dengan nomor 7. Selanjutnya di bagian bawah ada item fit. Nah, di item fit ini menunjukkan nomor soal yang fit dan tidak fit sehingga bisa diketahui mana soal yang perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Nah, soal yang dikatakan fit itu berada pada daerah fit, yakni di antara titik-titik ini. Nah, jadi kalau posisinya ada di luar titik, maka soal tersebut tidak fit. Contohnya dari sini ada soal nomor 1, item 1. Nah, di sini bintangnya berada pada antara titik-titik, sehingga soal nomor 1 ini sudah fit dan tidak perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Contoh lainnya pada soal nomor 10, nah di sini bintangnya berada di luar titik-titik, sehingga di sini soal nomor 10 perlu dilakukan perbaikan. Nah, ini untuk pembacaan data pada analisis yang pertama. Selanjutnya adalah analisis yang kedua atau hasil analisis yang kedua, di mana di sini adalah analisis item. Di sini sama, bagian atas merupakan title dan di sini pada file ini ditunjukkan terkait kesulitan atau kesukaran pada tiap soalnya. Jadi di sini ada soal nomor 1, nomor 2 sampai soal nomor 10. Nah, untuk skor di sini
menunjukkan jumlah siswa yang menjawab dengan benar. Jadi pada soal nomor 1 ada 21 siswa dari 40 siswa yang menjawab dengan benar. Dan untuk max di sini merupakan nilai maksimal yang diperoleh siswa. Jadi nilainya ada 40 karena ada 40 siswa. Kemudian ada threshold di sini yang menunjukkan tingkat kesukaran dari soal tersebut, di mana di sini berkisar pada rentang negatif 0,05 hingga 0,35. Nah, hal ini menunjukkan pada item nomor 1 ini masuk dalam kategori soal yang mudah, karena kategori tingkat kesukaran dari soal, yakni yang memiliki nilai lebih besar dari 2 itu dikatakan sangat sukar, dan dengan nilai 1 hingga 2 itu sukar, rentang 1 hingga negatif 1 dikatakan sedang, dan rentang negatif 1 hingga negatif 2 itu mudah. Begitu juga untuk soal-soal yang lainnya. Selanjutnya, untuk yang nomor 3 di sini adalah analisis case. Di bagian atas tetap sama title-nya. Kemudian analisis case ini adalah menunjukkan siswa yang menjawab, siswa. Jadi ini adalah analisis dari jawaban tiap siswanya. Nah, pada data ini menggambarkan kemampuan siswa dalam menjawab soal. Misalnya di nomor 1 di sini. Jawaban benar sebesar 5. Jadi dia dari skor sini ini menggambarkan jumlah jawaban benar dari siswa dengan maksimal skornya 10. Jadi siswa dengan nomor 1 di sini berhasil menjawab 5 soal dengan benar dari 10 soal yang diberikan. Kemudian nilai estimate-nya pada siswa nomor 1 adalah sebesar negatif 0,04 yang berarti siswa dikategorikan memiliki kemampuan yang rendah karena nilainya di bawah negatif 1. Di mana dengan rentangnya adalah ketika nilai estimate siswa lebih besar dari 1, maka kemampuannya tinggi. Ketika kurang dari negatif 1, maka kemampuannya rendah. Begitu untuk pembacaan data-data ke bawah. Oke, yang terakhir di sini adalah data gabungan. Di bagian data gabungan ini menunjukkan penjelasan terkait soal per item. Jadi ada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, hingga seterusnya. Nah, contohnya misalnya di bagian soal nomor 1 di sini. Kunci jawaban pada soal nomor 1 adalah pilihan jawaban A. Dan di sini Kaun menunjukkan banyaknya siswa atau responden yang memilih opsi jawaban. Jadi, di sini ada 21 orang siswa yang memilih opsi jawaban A dan 2 orang siswa dengan opsi jawaban E. Di bagian missing di sini ada count-nya sebesar 0 yang menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang tidak memilih jawaban. Kemudian ketika kita ingin mengetahui daya beda dari tiap butir soalnya, kita bisa melihatnya di bagian poin biserial. Kemudian di bagian threshold di sini sebesar negatif 0,05 yang menunjukkan tingkat kesukaran dari soal pada nomor 1 ini. Begitupun pada soal nomor 2 dengan kunci jawaban D dan ada 25 responden yang menjawab D. Dan di sini tingkat kesukaran soalnya sama dengan nomor 1 yakni sebesar negatif 0,50. Dan begitu seterusnya hingga soal nomor 10. Nah, sekian penjelasan terkait tutorial cara menggunakan program Quest untuk melakukan analisis butir ataupun analisis tes.
dan juga telah saya paparkan terkait cara membaca data yang diperoleh dari program Quest ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.